Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana bil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pengajian ngaji sore kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, keberkahan, rahmat dan kasih-Nya kepada kita semuanya, sehingga apa yang kita lakukan bisa memberikan nilai manfaat, nilai kebaikan bagi kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pembacaan kitab Syarah Nasaihul Ibad sore hari ini, insya Allah kita masih di bab Ar-Rubai. Bab Ar-Rubai di makalah yang ke-15. Makalah yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu asyarata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kalau yang di PDF-nya hanya tersedia ya dari Ibnu Hajarnya Al-Munabbihatnya. Alamatus syaqawati arba'atun. Nisyanud dunubil madiyah. Wahiyya indallahi ta'ala mahfudah. Wa dzikrul hasanatil madiyah. Wa la yadri aqubilat amruddat. Wa nadaruhu ila man fawqahu fid dunya. Wa nadaruhu ila man dunahu fid din. Yaqulullah aradtuhu walam yuridni fataraktuhu. Wa alamatus sa'adati arba'atun. Dzikrud dunubil madiyah wa nisyanul hasanatil madiyah wa nadaruhu ila man fawqahu fid dini wa nadaruhu ila man dunahu fid dunya. Ini makalah yang ke-15, dinisbahkan oleh Imam Ibnu Hajar. Nasihat ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinisbahkannya. Untuk mencarinya belum sempat, kadang-kadang pengen mencari di Maktabah Syamilah, tapi nggak sempat. Ingatnya pas mengaji baru ingat. Jadi kita ya percaya, kita ambil saja dari tulisan Imam Ibnu Hajar disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Wal maqalatul khamisatu makalah wal maqalatul khamisatu asyarata makalah yang ke-15 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahasa Nabi bersabda, alamatus syaqawah, tanda kerugian. Syaqawah, tanda kerugian, tanda kecelakaan. Syaqiyu itu juga maknanya. Tanda kebinasaan. Alamatus syaqawati arba'atun. Ada 4 perkara minal umur. Jadi ada 4 perkara yang menandai ini kerugian,
ini kebinasaan. Jadi yang pertama adalah nisyanud dunubil madiyah. Jadi nisyanud dunubil madiyah, melupakan dosa-dosa yang sudah berlalu. Jadi dosa-dosa masa lalu. Jadi min ghairi nadamin alaiha, tanpa ada penyesalan atas dosa-dosa yang berlalu itu. Wahia, sedangkan dosa itu ay al-halu annaha, padahal dosa itu indallahi ta'ala, di sisi Allah mahfudhah. Dosa itu masih terpelihara, madbutoh, masih terjaga, masih terekam, bi'adadiha wa zamaniha wa mahalliha, masih teridentifikasi, bi'adadiha jumlahnya, wa zamaniha waktunya, wa mahalliha tempatnya. Ini yang pertama, jadi tanda kerugian adalah orang yang melupakan kesalahan dosa-dosa masa lalu. Karena kalau orang merasa tidak berdosa, maka tidak ada semangat untuk memohon ampun kepada Allah. Sehingga misalnya seperti momentum, nanti sebentar lagi Ramadan. Ini momentum orang mendapatkan kesempatan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kalau tidak merasa berdosa, ya buat apa nanti gitu kan. Atau misalnya kayak sholat 5 waktu, itu kan juga punya manfaat untuk menghapus dosa. Jadi as-salawatul khamsu wal jum'atul jum'ati wal ramadan kafartun lima bainahuma. Jadi semua amal kebaikan itu memiliki manfaat untuk menghapus dosa. Nah, tapi kalau misalnya orang merasa tidak berdosa, ini kan bahaya, sehingga dia merasa karena tidak berdosa, dia tidak perlu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu berbuat baik. Ini kan juga padahal dalam hadis Nabi yang terkenal, kullu bani adama khata'un, bahwa semua bani Adam itu adalah orang yang bersalah. Nah, karena tentang kesalahan, tentang dosa itu kan sangat relatif juga sih. Kan definisi dosa itu misalnya Nabi mengatakan dosa itu adalah maha kafi nafsika wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa itu ditandai dengan sesuatu yang hakafi nafsika, ada mengganjal dalam diri, dalam hati, dalam jiwa. Wa karihta, dan kamu tidak senang kalau perbuatan itu ketahuan orang. Dan nah, ini dosa ini bisa relatif tadi. Sesuatu yang dianggap baik oleh seseorang bisa jadi menjadi dosa bagi orang lain. Misalnya contoh misalkan, kayak orang sholat tidak pada waktunya. Sholat subuh kesiangan lah misalnya. Itu kan bisa jadi orang yang ahli ibadah, ketika dia kesiangan sholat subuh itu merasa ada yang nggak beres gitu, di hatinya itu ganjel. Tapi bagi orang yang biasa tidak sholat, atau sholatnya yang sholat lalai atau apa yang nggak disiplin sholat, ya masih mau sholat meskipun kesiangan, dia masih merasa beruntung. Jadi ini makanya ada istilah bahwa kebaikannya orang hasanatul abror sayyiatul muqarrabin, kebaikannya orang-orang baik biasa itu bisa dianggap kesalahan bagi orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentang relativitas ya. Jadi misalnya kayak cerita Imam Ghazali yang merasa sedih karena tidak bisa sholat malam, kesiangan karena kelelahan misalnya. Itu merasa berdosa karena kenapa nggak bisa sholat malam. Sedangkan kan kalau orang yang level imannya, nah itu sholat subuh kesiangan aja masih nggak merasa berdosa. Jadi tentang
level keimanan sih yang berpengaruh gitu. Makanya kalau contoh dalam kehidupan kita misalnya yang sering, jadi kalau di nanti Ramadan, karena Ramadan itu momentumnya atau suasananya adalah suasana bulan baik, bulan ibadah. Maka bagi orang yang tidak sholat taraweh ke masjid, itu rasanya rugi banget. Apalagi di awal-awal. Nah, di awal-awal Ramadan itu kalau nggak taraweh ke masjid rasanya rugi banget. Nah, padahal kalau misalnya tidak Ramadan, itu nggak berjamaah ke masjid pun rasanya nggak apa-apa. Itu misalnya pengaruh suasana. Meskipun kadang ini pengaruhnya ya temporal. Ketika awal Ramadan semangat ke masjid itu tinggi. Begitu makin akhir ya udah pengaruh eksternal itu udah mulai berkurang, sedangkan kekuatan dari dalam belum bangkit. Nah, atau misalnya gini lagi, contoh ketika orang di tanah suci, gitu, lagi haji atau umroh, itu kan rasanya pergi sholat berjamaah ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram itu kan semangat banget, padahal jaraknya lumayan jauh kan misalnya. Jadi pemondokannya ke masjid itu lumayan jauh, tapi semangatnya tinggi. Kenapa? Karena iman sedang naik, imannya lagi bagus, sehingga merasa berdosa kalau sudah di tanah suci nggak sholat ke Masjidil Haram, merasa berdosa sudah di Madinah nggak sholat ke Masjid Nabawi. Nah itu kan, padahal misalnya selain di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan juga ada beberapa masjid-masjid kecil. Kadang-kadang di dekat penginapan, dekat itu kan ada pemondokan, itu ada masjid-masjid kecil. Nah, tapi tetap saja orang Indonesia kalau sudah di tanah suci kok rasanya nggak afdol, rasanya berdosa. Jadi, karena ada perasaan berdosa ketika tidak bisa sholat ke Masjid Nabawi, sholat ke Masjidil Haram, akhirnya muncullah, bangkitlah energi itu. Meskipun jauh, akhirnya orang mau bersusah payah untuk pergi ke berjamaah ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram. Jadi karena ada merasa berdosa kalau tidak melaksanakan. Nah, ini makanya kalau orang merasa tidak berdosa, ini yang agak riskan, sehingga orang menjadi muncul ada kemalasan atau apa. Ini juga kalau kita koreksi ini ya di dalam salah satu pelajaran kita yang sudah kita hafal dari dulu sebenarnya, tentang definisi amal hukum sunnah menurut fikih. Itu kan kadang-kadang ya karena definisi yang dihafal dan definisi sunnah itu adalah sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah itu akhirnya ada semangat menjalankan ibadah-ibadah sunnah, mulai dari sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, ya kurang greget gitu. Karena faktor definisi yang ada dalam memorinya bahwa sunnah itu kalau dikerjakan tidak apa-apa. Coba kalau misalnya dalam definisi sunnah itu kalau misalnya kalau nggak dikerjakan orang kerugian. Orang karena tidak bisa mendapatkan fadilah, nggak mendapatkan keutamaan. Ya, bisa jadi itu akan mengubah semangat dalam berbuat. Karena ada merasa kalau tidak menjalankan sunnah itu mengalami kerugian. Nah, itu wallah alam. Karena definisi yang sudah dihafal ibadah hukum sunnah itu kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa, yang udah dihafal itu, sehingga ya muncullah dampaknya di kehidupan kita. Jadi orang tidak merasa berdosa kalau tidak menjalankan ibadah sunnah. Ini ya juga perlu kita koreksi dengan ini ya, dengan menaikkan kedewasaan iman. Jadi menaikkan kesempurnaan beragama, sehingga ada perasaan rugilah kalau kita tidak menjalankan yang sunnah. Jadi perasaan rugi itu akan membuat orang tidak mau kehilangan. Karena secara umum ya orang nggak mau mengalami kerugian. Oke, yang pertama ya, alamatus syakawah ini orang tidak merasa berdosa.
Ini apa namanya? Bahkan kalau dalam pergaulan sehari-hari misalnya, kalau ada orang yang misalnya gitu ya, kita tahu orang itu punya banyak salah ke kita, misalnya atau apa, misalnya ngutang belum bayar, lalu ketemu tidak merasa berdosa, itu kan juga ini ya jadi catatan, ini orang kok nggak merasa berdosa padahal masih ada kewajiban yang belum ditunaikan. Itu di mata manusia saja itu tercela. Jadi coba aja misalnya kalau Pak Joni misalnya ada orang yang punya hutang ke Pak Joni belum bayar misalnya. Udah kalau bertahun-tahun belum bayar, ditagih nggak bayar-bayar, ketemu tanpa dosa. Itu aja kan sudah, ya ini orang yang tercela orang. Apalagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasa tidak berdosa itu merugikan. Ini mencelakakan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang temannya wadikrul hasanatil madiyah wala yadri aku bilat amruddan. Yang kedua adalah wadikrul hasanat, dan mengingat-ingat kebaikan-kebaikan al-madiyah yang sudah berlalu. Jadi kalau kebaikannya diingat terus. Nah, padahal wala yadri. Jadi diingat dalam hati itu sampai enggak. Nah, ini kebaikan diri sendiri ya, kalau kebaikan orang lain lagi. Nanti kalau kita balik. Jadi wala yadri, padahal dia tidak mengetahui. Aku bilat al-hasanat, apakah kebaikan itu diterima? Amruddan, atau kebaikannya itu ditolak. Tapi karena merasa sudah berbuat baik, itu diingat-ingat terus. Padahal kan ya kebaikan yang dilakukan itu masih dalam tanda tanya, diterima atau enggak ya. Sehingga kalau dalam salah satu sifat ahli surga, sifat orang soleh, ahli surga dalam surah Al-Mu'minun kalau nggak salah, itu diantara sifatnya itu kalau mereka berbuat baik, itu Al-Mu'minun ayat ke-60. Walladzi, firman Allah, Al-Mu'minun 60. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ini kalau kita baca terjemahannya di ayat ke-60 surat Al-Mu'minun. Itu di antara orang yang nanti dijanjikan sebagai ahli surga. Itu di antara sifatnya adalah orang-orang yang walladzina yu'tuna ma atau. Jadi orang-orang yang memberikan, saya belum ketemu di terjemahannya. 60. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Catatan kakinya 1009 maksudnya, karena tahu bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka dihisab, maka mereka khawatir kalau pemberian sedekah yang mereka lakukan, yang mereka berikan, dan amal ibadah yang mereka kerjakan itu tidak diterima Tuhan. Catatan kakinya itu. Jadi ada kekhawatiran dari perbuatan yang dilakukannya itu, khawatir tidak diterima. Sehingga kita misalnya dalam adab ketika sudah beramal soleh, maka kita diajarkan untuk berdoa. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah. Jadi begitu Nabi Ibrahim selesai merenovasi Ka'bah, di surah Al-Baqarah itu wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, ayat ke-127, maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Berharap ya Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Itu adabnya ketika orang selesai beramal.
ibadah, berbuat baik ya kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Jadi nggak bisa memastikan untuk pastilah diterima ya. Yang dari Tuhan siapa gitu kan. Nah, ini oke, jadi ini orang yang mengingatkan kebaikan diri sendiri tentunya. Kalau yang diajarkan mengingat-ingat kebaikan orang lain, kalau itu bagus agar kita bisa menghargai orang lain, agar kita bisa menirukan kebaikan orang lain. Ini. Tapi kalau yang diingat kebaikan diri sendiri, nah ini naudzubillah min dzalik. Ini akan buat orang bisa menjadi ujub, bisa menjadi gurur, bahkan bisa menjadi takabur. Jadi, karena merasa sudah menjadi orang baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini ya yang alamatus syaqawah, tanda kecelakaan. Nah, yang ketiga, wanadharuhu ila man fawqahu. Wanadharuhu wanadharu dikru. Jadi dan penglihat ila man fawqahu, kepada yang di atasnya, fit dunya, dalam urusan dunia. Jadi dalam urusan dunia lihatnya ke atas. Ini kalau dulu orang tua saya suka ngingetin, jangan suka ngeliatin harta orang lain yang lebih tinggi, nanti kelilipan. Melihatnya ke atas, kelilipan dalam urusan dunia. Bi anto mahanna dorolaha walam yardo bil kismah. Melihat ke yang lebih tinggi, bi anto maha. Jadi catatannya Syekh Nawawi, jadi dengan orang itu ambisi, tomah. Tomahan nadorolaha, berambisi kepada harta yang lebih tinggi itu, walam yardo bil kismah, dan tidak ridho dengan pembagian yang Allah berikan. Jadi nggak pernah ada syukurnya, karena selalu merasa bahwa yang dia dapatkan itu belum seberapa. Tapi kalau misalnya, gimana kalau ngelihat ke yang lebih tinggi, tapi stay dengan ridho. Dengan ridho. Misalnya, jadi raditu billahi robba bil islamidina, ridho dengan yang diterima, tapi ngelihat ke yang lebih tinggi, orang yang lebih kaya, yang lebih baik. Yang kalau di hadis apa pernah membaca itu ya, ad-dunya li arba'in. Ada dunia itu dibagi untuk 4 macam. Ada orang yang dikasih harta dan ilmu, sehingga dengan harta dan ilmunya itu dia bisa beramal beramal soleh yang bagus. Lalu ada orang yang dikasih ilmu tanpa dunia. Lalu orang itu berharap, kalau seandainya saya memiliki harta seperti orang itu, maka saya juga akan beramal sebagaimana orang itu. Maka kalau di hadis Nabi yang begitu dikatakan, fahum fil ajri sawa. Orang itu pahalanya sama. Padahal yang ini baru pengen, karena belum punya. Lalu ada yang ketiga, orang yang dikasih harta tanpa ilmu. Lalu dia gunakan hartanya untuk tanpa ilmu, ya hambur-hamburan. Lalu yang keempat, ada orang yang tanpa ilmu, tanpa harta. Ngelihat orang yang nggak berilmu dan berharta itu, ya dia berkeinginan, coba kalau saya punya harta seperti si fulan, maka saya akan bisa berbuat seperti fulan. Karena yang dilakukan keburukan, maka fahum fil wizri sawa. Maka orang itu pun dalam urusan dosanya sama, padahal belum melakukan. Ini kalau ada unsur tadi. Kalau di hadis itu ada keinginan untuk sama dalam keburukan atau sama dalam kebaikan, maka akan dinilai. Kalau berkeinginannya keinginan baik, maka jadi dapat pahala. Kalau keinginan buruk, ya mendapatkan dosa. Tapi kalau yang diungkapkan di sini, yang disyarah oleh Syekh Nawawi, orang yang lihat ke atas disertai dengan tidak ridho. Nggak ridho. Kalau di masyarakat itu ya banyak keluhannya, ngeluh aja bawaannya. Padahal sekali lagi bahwa kalau kita
ridho dengan yang Allah berikan kepada kita, raditu billahi robba itu, apalagi dengan husnudzon, ya itulah akan menjadi kunci sa'adah, kebahagiaan. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, alamatus syaqawah ini adalah wa nadaruhu ila man dunahu fiddin. Wa nadaruhu, dan dia melihat ila man dunahu, kepada yang di bawahnya, fiddin, dalam urusan agama, al amalis soleh. Dalam urusan amal soleh, lihatnya ke bawah. Nah, ini yang bikin celaka. Jadi misalnya, jadi mohon maaf kayak kita ini. Jadi orang tua, dalam hal kebaikan yang dilihatin anaknya. Ya saya udah lebih daripada anak saya. Ya itu akhirnya ya kapan majunya. Jadi, atau ini yang agak susah memang, ketika orang dalam posisi status sosial yang tinggi. Jadi misalnya gitu, antara murid dengan guru. Ini kalau menjadi guru, dalam hal amal soleh yang dilihat, yang lihat ke muridnya, ya nanti udah merasa lebih baik dari muridnya. Ilaman dunahu. Atau misalnya ketika orang, mohon maaf, punya jabatan tinggi di masyarakat, misalnya. Misalnya dari RT, RW, lurah, sampai jadi presiden misalnya. Lalu yang dia lihat kebaikannya kepada kebaikan rakyat, kebaikan yang tidak punya jabatan. Dalam hal amal soleh ya ini ya. Ya, jadi mohon maaf ya, kalau zaman dulu saya suka ya kurang pas ketika misalnya mengukur prestasi pejabat publik dengan prestasi individu. Misalnya pejabat publik dianggap hebat ketika dia bisa menghatamkan Quran. Misalnya gitu kan, dalam sebulan sekali atau seminggu sekali khatam Quran. Pejabat publik tapi yang diekspos itu tentang misalnya gitu ya, hal-hal yang bersifat private, yang itu tidak relevan dengan posisinya sebagai pejabat publik. Karena kesolehan pejabat publik itu ya beda dengan kesolehan rakyat biasa. Nah, ini akan bahaya. Ini kalau mengukur, jadi mengukur dalam hal produktivitas amal soleh, diukurnya dengan ukuran yang lebih rendah. Nah, ini akan membuat orang merasa sepertinya sudah bagus banget ya perbandingannya, gitu kan. Jadi kalau dalam nimbang menimbang misalnya, jadi kalau mengukur dengan yang lebih kecil, jadi sekurus-kurusnya kambing itu pasti lebih berat kalau ditimbangnya dengan segede-gedenya tikus. Gitu kan? Ini tikus gede banget, gitu kan? Tapi tetap saja segede-gedenya tikus, maka dia tidak akan pernah bisa mengalahkan sekecil-kecilnya kambing. Jadi makanya dalam cara membuat ukuran, ini salah satu yang mencelakakan ini adalah orang mengukur produktivitas amal soleh dengan ukuran yang lebih kecil. Ini yang celaka ini ya. Jadi mengukur tadi misalnya contoh kan, pejabat publik diukurnya dengan ukuran rakyat biasa. Nah, ini nggak bisa. Atau misalnya seorang guru diukurnya dibandingkannya dengan murid, ya nggak bisa. Orang tua misalnya dibandingkannya dengan anak-anak, ya nggak bisa. Ya harus dalam membuat ukuran skala itu ya harus ada yang misalnya apple to apple. Jadi timbangan itu ya kalau sekilo ya beratnya sekilo. Jadi kalau timbangan relatif kan kacau tadi kan. Jadi orang melihat tikus gede banget, padahal segede-gedenya tikus kan juga. Nah, begitu melihat ada misalnya kambing Idul Adha mau dibikin korban, kok dicela kambingnya itu kambing kecil banget. Nah, padahal sekecil-kecilnya kambing, insya Allah sudah lebih gede daripada sebesar-besarnya tikus. Nah, ini kan dalam membuat ukuran ya. Jadi saya dulu nggak sependapat ketika misalnya tadi ukuran pejabat publik, kemudian diukur produktivitas amal solehnya dengan ukuran rakyat biasa. Ya, karena memang bukan ukurannya.
Ini kan seperti ini kan. Jadi orang yang melihat kebaikan, kalau urusan agama ini amal soleh, ini kepada yang lebih rendah. Hai amal soleh, walam yashkurillaha ala ni'amin amila nafsahu. Jadi, dan tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat ala ni'amin, ya, dalam bentuk amila nafsahu yang dirinya bisa mengamalkannya. Jadi orang dikasih nikmat Allah banyak, tapi produktivitas amal solehnya kecil. Ini harusnya kalau orang mendapatkan nikmat yang banyak, maka produktivitas amal solehnya harus lebih banyak daripada yang mendapatkan nikmat itu kecil sedikit. Itu contoh tadi kan, harusnya amal solehnya orang tua itu lebih baik daripada amal solehnya anak. Karena anak belum jadi orang tua, tapi orang tua sudah pernah menjadi anak, gitu kan? Amal solehnya guru harus lebih banyak daripada amal solehnya murid. Karena murid belum pernah jadi guru, guru belum sudah pernah jadi murid, gitu kan? Nah, kalau yang agak aktual yaitu amal solehnya pejabat publik harus lebih banyak daripada amal solehnya rakyat biasa, karena ya tadi kebaikan yang dia dapat berbeda dengan yang didapat oleh rakyat biasa. Ini wallahu a'lam bishawab. Yaqulullah, Allah berfirman, aradtu, aku menginginkannya, biman iyahu anid dunya, wa anati iyahu ala to'ah. Aku menginginkannya, aku memberinya dengan menjauhkannya dari dunia, dan aku bantu dia dalam taat, dikasih kesempatan untuk beribadah dan sebagainya, walam yuridni, dan dia tidak menginginkanku, ai birridho wa syukur, dengan ridho dan syukur. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, jadi dalam cerita Nabi bahwa energi syukur itu yang bisa membuat orang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi dari cerita Nabi ketika sholat malam yang ditegur Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Tapi kok sampai sholatnya itu kaki Nabi bengkak-bengkak. Kata Nabi kan jawabannya, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Apa saya tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur. Nah, kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari kita tentang syukur itu bisa membuat orang melakukan sesuatu yang berbeda, lebih baik daripada tidak bersyukur. Ini kalau contoh yang gampang, ini kalau dengan pengamen. Jadi kalau dengan pengamen. Jadi kalau misalnya gitu kan, kita ini lagi di rumah ada pengamen. Kalau pengamen itu lagunya nggak enak, atau lagi kadang-kadang lagi makan di luar gitu kan ada pengamen. Kalau lagunya nggak enak, maka pengamen itu dikasih uang sekadarnya agar segera pergi. Oke kan? Tapi coba kalau pengamen itu lagunya enak, lalu kita merasa berterima kasih dengan lagunya, apalagi request lagu dia bisa, maka saya yakin tidak akan ngasih ala kadar. Pasti ngasihnya lebih dari yang kalau untuk membuat pengamen itu segera pergi. Kenapa? Karena dia telah merasa bersyukur, merasa bahagia, merasa senang dengan kehadiran pengamen yang dia bisa request tadi. Dan itu contoh yang paling gampang. Jadi ketika orang merasa berterima kasih, merasa bersyukur, maka dia akan memberikan, melakukan hal yang lebih baik daripada kalau orang tidak merasa bersyukur. Oke ya. Nah, ini karena orang ini tidak bersyukur kepada Allah, maka fataroktu, maka aku tinggalkan dia bitarki nusratihi, dengan tidak memberikan pertolongan kepadanya. Jadi akhirnya menjadi orang yang asyakowah, menjadi orang yang celaka, yang merugi. Nah berikutnya, wa alamatus sa'adati arba'atun.
Sedangkan tanda kebahagiaan alamatus sa'adah ada arbaatun, ada 4 minal umur. Ini kebalikannya. Jadi yang tanda syakowah ada 4, nah, tapi kebalikannya. Jadi kalau yang sa'adah yang pertama dikrut dunu bil madiyah bin nadami wal istighfar. Jadi yang pertama adalah tanda kebahagiaan itu karena orang dikrut dunu bil madiyah. Orang mengingat dosa-dosa masa lalunya. Jadi dosa-dosa yang telah berlalu bin nadami wal istighfar. Dia dosa masa lalunya dengan menyesal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dalam kenyataan bisa jadi orang yang ahli maksiat bisa menjadi ahli surga dengan lebih baik. Karena dosa-dosa masa lalunya membuatnya menjadi orang yang takut lagi berbuat dosa karena menyesal, dan banyak beramal soleh karena ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kalau dalam cerita, kalau di cerita sahabat Nabi itu ada misalnya cerita sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sering diceritakan. Jadi di antara yang membuatnya menjadi begitu bersemangat dalam Islam karena pernah punya masa lalu, pernah menyembah berhala, misalnya gitu kan. Atau cerita-cerita para sahabat yang lain, misalnya sahabat Amr ibnul Jamuh, yang dia merasa sangat berdosa ketika dulu ada sahabat Nabi yang disiksa di Makkah, tapi dia tidak memberikan pertolongan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sampai kalau ingat itu disebutnya suka pingsan, gitu. Sehingga dia bersemangat untuk banyak beribadah agar diampuni kesalahannya ketika itu. Atau dalam cerita orang soleh di generasi tabi'in, Fudail ibnu Iyad rahimahullah yang dulunya dikenal sebagai perampok, pembegal. Begitu dia insaf, maka Fudail ibnu Iyad kemudian menjadi orang yang disebut dengan Abidul Haramain, menjadi ahli ibadahnya tanah haram. Jadi ini dosa yang membuat orang karena ingat dosanya itu lalu menjadi orang yang ahli ibadah. Jadi ini kalau dalam bahkan ada yang mengungkapkan, jadi dosa yang menyemangati orang untuk rajin ibadah lebih baik daripada itu kan kebaikan yang membuat orang menjadi gurur, menjadi ujub, menjadi sombong karena telah merasa menjadi orang baik. Jadi ini yang alamatus sa'adah yang pertama adalah orang yang mengingat dosa masa lalunya diingat dengan bin nadami wal istighfar. Dia menyesal dan memohon ampun kepada Allah. Dan mohon ampun itu kan bisa tidak hanya membaca istighfar, tetapi juga dengan melakukan amal-amal kebaikan yang diharapkan bisa menutup kesalahan masa lalunya. Oke, itu tanda yang pertama, alamatus sa'adah. Yang kedua adalah wanisyanul hasanatil madiyah. Tanda orang yang bahagia, orang sa'adah, orang baik, orang yang beruntung adalah orang yang kedua, wanisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah berlalu. Ka'annaha lam taqo' minhu. Jadi sepertinya kebaikan itu belum terjadi. Jadi belum terjadi. Jadi sehingga ketika ada peluang kebaikan lagi, maka dia merasa saya belum melakukannya. Sehingga setiap ada momentum untuk berbuat kebaikan, maka serasa itu adalah momentum yang baru karena dia belum pernah melakukannya. Jadi ka'annaha lakalam taqo' minhu, sepertinya kebaikan itu belum pernah terjadi. Ini terkadang yang mengganggu pikiran kita ini orang-orang yang sudah pernah baik. Kadang-kadang yang suka mengganggu.
Jadi misalnya ketika diajak untuk berbuat baik, nah jawabannya kan sudah pernah dulu. Sudah pernah. Ya, padahal kebaikan yang dilakukan dulu itu apakah nanti Allah terima apa enggak? Gitu. Jadi mengingat kebaikan-kebaikan masal, dan ini kalau kembali kepada apa tazkiyatun nafas ya. Jadi ingat kebaikan-kebaikan masa lalu ini hanya cocok dilakukan ketika orang dalam kondisi sakaratul maut. Agar orang itu mengalami situasi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tapi kalau dilakukan ketika orang masih sehat bugar, masih punya kesempatan untuk maksiat, ini bahaya. Jadi dalam cerita orang jadi ahli neraka itu kan karena dia merasa telah berbuat baik sepanjang hidupnya. Lalu ya apa salahnya kalau saya yang sudah baik sudah sepanjang hidup ini mencoba berbuat buruk, karena sudah merasa banyak berbuat baik, ini yang bahaya. Padahal kan kebaikan sekali lagi belum tentu diterima. Yang kedua, kebaikan itu bisa terhapus oleh keburukan. Oke, sebagaimana keburukan terhapus oleh kebaikan. Nah, syarahnya Syekh Nawawi. Jadi kenapa melupakan kebaikan yang berlalu itu menjadi warisah Ahmadiyah itu menjadi tanda kebaikan, karena lam taqot minhu li'annaha la tahlu minal ilal. Karena kebaikan yang berlalu yang sudah dilakukan itu ya tidak lepas la tahlu tidak minal ilal, dari penyakit. Sehingga buat apa kebaikan-kebaikan yang sudah berlalu itu diingat? Padahal belum tentu kebaikan itu pertama diterima Allah, yang kedua kebaikan itu masih ada. Karena kan ada kemungkinan kebaikan itu bisa kena penyakit. Misalnya contoh penyakit kebaikan. Kalau dalam contoh Al-Qur'an, kebaikan yang terhapus oleh riya. Itu di ayat sedekah ya. Ayat infak. Di surah Al-Baqarah ayat berapa itu 260 dari 261 ya. Yang tentang ayat sedekah. Itu kan sedekah bisa hapus hilang pahalanya karena riya. Di surah Al-Baqarah ayat ke-264. Contoh tentang kebaikan yang dihapus itu, dan contoh berikutnya firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, di catatan kakinya, jadi mereka ini tidak mendapatkan manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka, dan tidak pula mendapatkan pahala di akhirat. Ini contoh kan kebaikan orang bersedekah, tapi karena diungkit-ungkit, dibangkit-bangkit. Gitu. Ada lagi misalnya yang juga tentang kebaikan yang terhapus
Di ayat berikutnya 266 itu juga contoh kebaikan sedekah yang terhapus itu juga. Jadi makanya ketika di sini diingatkan bahwa alamatus sa'adah itu ya kalau kebaikan lupain aja udah gitu. Sehingga ketika ada kesempatan berbuat baik di kemudian hari, ya serasa bahwa ini baru kesempatan pertama. Nah, kalau untuk meningkatkan semangat, ada juga yang dipakai oleh fikus sahabah itu. Jadi ditambah kesempatan pertama dan terakhir. Jadi ketika orang punya kesempatan beribadah, beramal, misalnya orang punya kesempatan sholat asar, sholat maghrib, sholat 5 waktu misalnya, itu agar bersemangat dengan melupakan yang kemarin, ini dinikmati sebagai kesempatan pertama dan sekali kesempatan terakhir. Jadi sehingga misalnya merasa bahwa nggak ada jaminan saya punya kesempatan sholat di lain waktu. Sehingga nanti dalam pengamalan mengisi kesempatan itu akan maksimal. Oke, kembali ke nasihat yang makalah ke-15 ini tentang alamatus sa'adah yang kedua, nisyanil hasanatil madiyah. Itu untuk diri sendiri ya. Tapi kalau ke orang lain ya tentu sebaliknya, ya mengenang kebaikan orang lain. Nah, wa nadaruhu ila man fawqahu fiddin, yang ketiga, wa nadaruhu, dan dia melihat ila man fawqahu, kepada yang di atasnya fiddin, dalam urusan agama, dalam amal soleh, dalam itu ibadatan, dalam segala fayak tadibihi, sehingga dia bisa meneladani. Jadi dalam hal agama, dalam hal ibadah, dalam hal amal kebaikan, yang dilihat orang yang lebih baik. Nah, sehingga ya ada semangat jadi untuk meneladani kebaikan orang lain. Nah, sebaliknya tadi kalau yang dilihat dalam hal kebaikan itu yang lebih rendah, ini kan tadi mengukur yang tidak apple to apple gitu, sehingga malah muncul merasa, nah saya sudah lebih baik, dan itu bahaya. Karena ketika orang merasa lebih baik, nah ini bisa menjadi ujub, dan ujub ini membuat orang jadi celaka karena sudah tidak akan melakukan perbaikan lagi. Ya, kalau di ilmu Jepang kan yang membuat produk Jepang itu bisa unggul karena ada kaizen, selalu dievaluasi kekurangannya. Maka begitu orang sudah merasa lebih baik dari yang lain, dia nggak ada evaluasi, dan itu ya betul dari alamatus syaqawah, itu celaka. Nah, kemudian yang keempat, alamatus sa'adah yang keempat adalah wanadharuhu ila madunahu fid dunya, dan dia melihat ke yang lebih rendah darinya dalam urusan dunia. Jadi selalu melihat dalam urusan dunia, melihat ke bawah. Alhamdulillah sudah lebih baik dari yang lain. Alhamdulillah terus, sehingga selalu merasa bahwa yang didapatnya itu sudah lebih baik dari yang didapat orang lain. Jadi inilah yang misalnya diungkapkan dalam kisah Dzulqarnain. Ketika bahkan sampai ditawari dia oleh rakyatnya dalam cerita Dzulqarnain membangun tembok. Itu kan rakyatnya menawarkan pemberian besar di surah Al-Kahfi ayat 94. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Jadi tawaran dari rakyatnya Dzulqarnain, karena ada ancaman bahaya Ya'juj Ma'juj, dia menawarkan. Jadi kalau Dzulqarnain bersedia membangunkan sekat mereka dengan Ya'juj Ma'juj, mereka siap memberikan penghasilannya kepada Dzulqarnain. Tapi kemudian ini yang membuat
Jadi iffah, jadi nggak tamak kepada orang lain dan bersyukur. Kata Dzulqarnain, qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Kata Dzulqarnain, apa yang telah Tuhanku berikan kepadaku sudah lebih baik. Sudah lebih baik. Sehingga ya nggak tamak ke apa yang ditawarkan orang lain. Atau dalam kisah Nabi Sulaiman, itu juga ada cerita yang sama kan, kisah Nabi Sulaiman ketika Balkis mendatangkan hadiah kepada Nabi Sulaiman, itu dalam cerita itu, ya akhirnya hadiah itu ditolak karena Nabi Sulaiman merasa sudah mendapatkan lebih baik. Kalau di kisah Nabi Sulaiman surah An-Naml surah ke-27 di ayat ke-36. Firman Allah, "Falamma jaa Sulaimana qala atumiddunani bimal." Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Kata Nabi Sulaiman ketika datang hadiah berlimpah dari Balkis, Nabi Sulaiman ya dengan mengatakan fama atani Allahu khairun. Apa yang telah Allah berikan kepadaku sudah lebih baik mimma atakum daripada apa yang kalian berikan. Wah, ini kalau ayatnya pejabat disuap begini nggak ada pejabat kena korupsi. Kalau ada yang mau nyuap kasih hadiah, yang saya sudah dapatkan sudah lebih bagus dari apa yang kalian mau berikan. Wah, itu selesai urusan. Nah, ini ya karena urusan harta ini ya, kadang ngelihatnya yang ke atas ya. Selalu masih merasa kurang. Coba ngelihatnya ke bawah gitu. Ini insya Allah cepat selesai lah urusan ini karena orang sudah merasa bahwa yang dia dapatkan sudah lebih banyak dari yang didapat orang lain. Ini karena urusan harta gitu sih ya, lihatnya ke atas sehingga masih selalu merasa kurang, tamak itu. Begitu udah banyak pun juga kemudian kena penyakit berikutnya, penyakit pelit, nggak mau ngasih kepada yang lain. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini alamatus sa'adah. Jadi kalau urusan harta dunia bisa ngelihat ke bawah, insya Allah tenang. Jadi kalau dulu kata orang tua saya suka ngajarin gitu. Jadi kalau urusan harta, kalau ngelihat ke atas nanti kelilipan, matanya bisa kelilipan. Tapi ngelihatnya ke bawah, insya Allah aman lah, nggak kelilipan. Oke, ini makalah yang ke-15. Kita lanjutkan satu lagi, makalah yang ke-16. Makalah yang ke-16. Wal maqalatus sadisatu asyarata. Makalah yang ke-6 dan makalah ke-16. An ba'dil hukama anna sya'airal imani arba'atun. At-taqwa wal haya wasyukru wassabr. Makalah yang ke-16, an ba'dil hukama, dinisbatkan diambil dari sebagian al-hukama. Yang penjelasan di awal-awal kemarin banyak macam-macamnya, termasuk al-hukama adalah orang yang mengamalkan antara ilmu dan amal. Ada misalnya al-hukama, orang yang ma'rifatullah, mengenal hak-hak Allah. Jadi penjelasan di awal yang pernah kita bahas di bab awal. Jadi, sebagian hukama, orang bijak kalau bahasa harfiahnya, mengatakan anna sya'airal iman, sesungguhnya tanda-tanda keimanan, ai a'lamu. Jadi dan kalau kita syiar itu di masyarakat diartikannya ramai sih, keramaian. Syiar itu ramai. Padahal syiar itu tanda atau simbol. Simbol, kalau a'lam itu ya bendera. Jadi simbol iman disebutkan sini ada arba'atun, ada 4 minal a'mal, ada 4 amalan.
Yang pertama adalah at-taqwa. Wa huwa fit ta'ati yuradu bil ikhlas wa fil ma'siyat yuradu bit tarku wal hadaru. Ini at-taqwa yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Ini agak penjelasan unik ini. At-taqwa wa huwa fit ta'ah, dalam peribadatan, dalam ibadah, dalam taat kepada Allah, takwa itu yuradu bihi, maksudnya adalah ikhlas. Misalnya, jadi orang sudah mau sholat, orang sudah mau sedekah, mau zakat, maka takwanya di mana? Takwanya ikhlasnya. Ini yang menguatkannya. Kalau di Al-Quran ini dalam surah Al-Hajj itu, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Di surah Al-Hajj ayat ke 37 ya. Nah, itu akan lebih jadi takwa ya. Jadi lebih maksudnya adalah ikhlas. Ini penjelasan Syekh Nawawi. Ini kalau kita cari ayatnya agak yang agak dekat ke ayat 37 surah Al-Hajj. Nanti yang dimaksudkan at-taqwa adalah al-ikhlas fit ta'ah, keikhlasan dalam beribadah. Jadi itulah at-taqwa. Wa fil maksiyah, dan dalam hal maksiat, takwa maksudnya adalah yuradu bihi, maksudnya at-tarku, meninggalkannya. Meninggalkannya, wal hadaru, dan waspada. Hadar, hati-hati. Ini penjelasan takwa yang agak unik ya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Takwa bahwa fit ta'ati yuradu bil ikhlas wa fil ma'siyati yuradu bihi at-tarku wal hadar. Nah, wakila, ada yang mengatakan menjelaskan takwa adalah huwa muhafadzatu adabis syariati. Takwa adalah muhafadzah, menjaga, memelihara adabis syariah, adab-adab hukum, adab agama. Di adab misalnya kan, sholat itu kan syarat rukunnya jelas. Syarat rukunnya kan, nah, misalnya udah syaratnya mulai dari bersuci, nutup aurat di tempat yang suci, yaitu kan ma'rifatu duhulil waktu, itu syarat. Lalu rukunnya mulai dari ada rukun qauli takbiratul ihram, ada rukun fi'li berdiri, rukuk, sujud itu. Nah, apa adabnya? Adabus syariah, apakah dengan itu selesai sholat? Nah, kalau yang bisa dijelaskan dalam Al-Quran kan bahwa sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Bahwa adab dari agama, misalnya dari sholat, yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Misalnya kalau zakat, nah, adabnya apa berikutnya? Ya, tutohir mutuzaki biha, membersihkan hati, membersihkan harta. Sehingga ya dengan zakat orang dikondisikan untuk bekerja dengan yang bersih, clean and clear gitu ya. Jadi nggak kusut, tidak gelap, apalagi sampai hitam, abu-abu aja dihindari, karena ya zakat itu artinya bersih, sehingga bukan hanya membersihkan hati dari pelit, tapi juga harta juga diusahakan yang diperoleh dengan yang bersih misalnya, dan sebagainya. Puasa, imsak misalnya kan, ya orang tidak hanya puasa dari makan minum, tapi juga imsak dari hal-hal yang tidak patut. Ada syariah. Makanya kalau orang menjalankan agama tapi tidak bisa menjaga adabnya, itu akan menjadi komentar negatif misalnya gitu kan. Ini mohon maaf misalnya, orang rajin ke masjid, adab ke masjid, tapi misalnya tadi mulutnya misalnya, mohon maaf misalnya kan nggak pakai sensor, misalnya, itu kan orang akan mencela, orang ahli masjid kok begitu, gitu kan. Artinya orang tidak menjaga adab syariah.
Atau misalnya kalau yang agak di masyarakat itu orang paling udah pergi haji. Karena haji itu kan fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Ini kalau orang udah pergi haji kemudian masih dalam tanda kutip misalnya perilakunya masih fusuk wal isyan itu bahaya kan. Nah, orang komentar haji kok begitu. Nah, ini kan tidak artinya perilaku yang tidak menjaga adabus syariah. Karena yang kalau kita pahami bahwa semua ajaran agama ini itu memiliki korelasi dengan perilaku sosial keseharian. Jadi mulai dari sholat, dari syahadat itu kau memberikan makna ketulusan, kebenaran dalam bertutur kata, bertanggung jawab, dan sebagainya. Oke, ini penjelasan yang juga unik. Al-taqwa huwa muhafadatu adabis syariah. Jadi menjaga adab-adab hukum agama. Wakila, ada juga yang mengartikan takwa huwa al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Nah, ini ada juga yang memberikan definisi takwa. Takwa adalah iqtida, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan, tutur katanya, wa fi'lan, dan perbuatannya. Oke, itu pertama bahwa sya'airul iman. Jadi simbol iman itu ada yang pertama takwa dengan penjelasan Nabi seperti itu. Yang kedua wal haya'u. Yang kedua adalah al haya, malu. Wa huwa nau'ani. Ada dua macam malu itu. Nafsaniyun, yang bersifat psikis. Jadi nafsani wa huwa alladzi khalaqahu Allah taala fin nufusi kulliha, yaitu sifat yang Allah ciptakan pada setiap jiwa manusia semuanya. Kal haya'i min kasfil aurah, seperti orang malu membuka aurat. Ini kan sejak kecil itu. Aslinya anak kecil kan malu ketika auratnya kebuka. Ya, tapi kadang-kadang udah malah udah tua malah buka aurat. Kecil malu misalnya. Karena kecil belum ngerti apa-apa dipakein baju, kenapa? Biar auratnya, nah ini malu dia kalau kebuka auratnya. Wal jima'i bainan nas, ini naudzubillah min dzalik. Secara naluri, ini manusia itu malu bertubuh misalnya kayak binatang. Nah, itu nggak mungkin di tengah publik. Itu sampai misalnya hatta di masyarakat yang naudzubillah ya, masyarakat yang itu nggak bermoral, nggak beragama, itu pun juga mereka akan merasa jijik, malu melakukan itu di depan publik. Makanya naudzubillah min dzalik. Maka dalam undang-undang ITE itu ya, pornografi, porno aksi itu ya memang orang memamerkan hal yang memalukan itu nggak manusiawi. Karena kalau manusia itu Allah berikan namanya rasa malu melakukan perbuatan yang nggak pantas dilakukan di depan publik. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua wa imanin, wa imaniyun. Jadi al haya ada nafsani, ada haya imani. Wa huwa an yamna al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan minallahi ta'ala. Jadi kalau tadi malu yang bersifat psikis ya, naluri kejiwaan. Yang kedua malu yang bersifat malu keimanan, yaitu an yamna al mu'min, seorang mukmin mencegah dirinya min fi'lil ma'asi, dari melakukan perbuatan maksiat. Itu khaufan minallah, karena takut kepada Allah. Itu malu yang bersifat imani. Itu yang al-haya'u minal iman. Yang ketiga, sya'airul iman, simbol iman adalah asyukru wasyukru. Wasyukur. Syukur wahwa as-sana'u alal muhsini. Syukur itu adalah memuji orang yang telah berbuat baik.
memuji pihak-pihak yang telah berbuat baik bidzikri ihsanihi, dengan mengingat kebaikan-kebaikannya. Fal abdu, maka seorang hamba, yashkurullaha, bersyukur, berterima kasih kepada Allah, yusni alaihi, memuji-muji Allah, bidzikri ihsanihi, dengan mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Allah, alladzi huwa nikmatun, yang kebaikan itu adalah merupakan nikmat. Jadi mengingat kebaikan Allah, dikasih alam naj'allahu ainain, bukankah sudah dikasih dua mata, walisana wasyafatain, dikasih lidah, dikasih bibir, wahadaina najdain, gitu kan. Diingat-ingat bahwa Allah kasih sekian banyak gitu. Semuanya ini karunia Allah. Nah, dengan cara mengingat kebaikan itu, insya Allah orang akan terdorong untuk berbuat baik. Karena yang diingat kebaikan. Makanya kalau orang yang tidak pandai bersyukur, ya, apalagi yang dia ingat keburukan orang lain, artinya menimbulkan dendam. Saya kan pernah saya kan pernah dianu, saya kan pernah didolimi, saya kan pernah, yaitu ketika yang diingat keburukan-keburukan, itu yang paling dekat melahirkan dendam. Kecuali orang yang pernah punya, yang berjiwa besar, seperti Nabi Yusuf gitu kan, nah, dia bisa memaafkan saudaranya yang bahkan membuangnya. Orang berjiwa besar seperti Nabi Muhammad memaafkan orang Makkah yang memusuhinya. Tapi kalau yang diingat dari manusia biasa, kemudian diingat keburukan orang lain, ini enggak banyak manfaatnya, justru banyak madorotnya. Oke ya. Nah, kemudian yang keempat, wasobru. Wasobru, jadi syiar keimanan adalah sabar, wahwa tarkus syakwa. Jadi tidak mengeluh min alamil balwa, dari penderitaan, sakitnya derita, di ghairillahi ta'ala, kepada selain Allah. Ini kalau contoh sabarnya Nabi Yakub ya, innama ashku basi wa husni ilallah. Meskipun sampai matanya menangis hingga tidak bisa melihat, tapi tidak mengeluhkan kepada anak-anaknya, hanya mau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada anaknya yang dibagikan adalah energi positif, optimis akan bisa ketemu dengan Yusuf. Kalau kita baca cerita adalah kisah Nabi Yusuf. Nah, wayan bagi lana, dan sebaiknya kita anad'uwa, berdoa, bidu'a itami middari ibnu Khubayb, berdoa dengan doanya Tamim Ad-Dari. Ini apa namanya? Nah, kalau Tamim Ad-Dari, Allah alam ini apakah Tamim Ad-Dari yang sahabat Nabi yang tadinya dulunya pendeta yang mengusulkan apa namanya itu mimbar kepada Nabi, Allah alam. Tadi sebutkan ini. Alladzi allamahu, yang telah mengajarkan kepadanya, iyahu kepadanya, Sayyiduna Al-Khadir. Dari pelajar Nabi Khidir alaihissalam, inda ruju'ihi, ketika dia pulang minal ardi sufla, dari tanah yang rendah, bisa babi ahdil jinni iyahu, karena dia diambil oleh jin. Orang yang pernah diambil oleh jin. Jadi ketika dia pulang ilal Madinati Syarifah, jadi dari tanah yang rendah, tiba ada apa? Karena diambil jin, lalu dia bisa pulang ke Madinah dengan diajarkan doa oleh Nabi Khidir. Doanya, Allahumma qanni'na bima rozaqtana. Ya Allah, jadikan kami orang yang qanaah dengan apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Wa'simna min haitsu nahaitana, dan jagalah kami dari apa yang telah Engkau larang atas kami. Wala tuhawwijna ila man aghnaitahu anna, dan jangan Engkau jadikan aku berhajat kepada seorang yang telah Engkau berikan lebih kaya dari kami.
Jadi doanya biar nggak berhajat kepada orang yang lebih kaya. Wahsyurna fi zumrati ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kiringkan, jadi kumpulkan kami dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bikasihi faskina, dan dengan gelasnya Nabi Muhammad maka faskina, berikanlah kami minum. Jadi sirapa faskina, berikanlah kami minum. Wa min ma'asika, dan dari maksiat kepadamu jannibna, jauhkanlah kami. Wa alat taqwa, dan atas ketakwaan amitna, jadi matikanlah kami. Walid dikri, dan untuk berzikir. Alhimna, ilhamkanlah kepada kami, ingatkan kepada kami. Wa miwarosati jannatin naim, dan di antara pewaris penerima surga yang penuh nikmat. Faj'alna, maka jadikanlah kami. Wa as'idna, dan bahagiakan kami. Wala tushkina, dan jangan engkau rugikan, celakakan kami. Ya dal jalali wal ikram, wahidat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini diantara ini doa yang diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari, yang ceritanya diajarkan oleh Nabi Khidir ketika dia pulang setelah diambil jin, disasatkan oleh jin. Wallahu a'lam. Warwi annahu sallallahu qala dirwatul imani arbaun, diriwayatkan dari Nabi ada, Nabi mengatakan dirwatul iman, dirwah itu puncak, jadi punuk onta itu namanya dirwah, yang punuknya itu karena dirwah karena kelihatan dari tempat yang jauh. Dirwatul imani arba'u khilalin, jadi puncak keimanan itu ada 4 macam. As-sabru lil hukmi, sabar kepada hukum-hukum Allah, kepada ketetapan Allah. Waridho bil qadari, ridho dengan takaran, keputusan, ketentuan Allah. Wal ikhlasu litawakkuli, dan ikhlas untuk bertawakal, berserah diri. Wal istislamu, dan berserah diri lirrabbi, kepada Rabbul Alamin. Rawahu Abu Nuaim. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bandani dari riwayat Abu Nuaim. Biasanya bisa ditemukan di Hilyatul Auliya kalau mau cari. Demikian pengajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi sampai makalah yang ke-16 ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lain waktu di makalah yang ke-17. Barakallahu jami'an. Dan kalau masih ada yang mau disampaikan atau ada kekurangan atau apa, koreksi dipersilakan. Yang di Facebook saya tutup.